HP meriang, minum tejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Oke, berjumpa lagi dengan saya si Tejo. Kali ini kita kedatangan dari HP Samsung dengan serinya itu Samsung Galaxy A30s. Untuk kerusakannya itu bisa kalian lihat ya. Nah, untuk di awalnya itu layarnya sudah seperti pecah ya, namun tidak muncul untuk tampilannya. Dan kemudian handphone ini ketika dicas ataupun ditekan power dia hanya bergetar saja. Dan bisa kita lihat juga untuk di bagian casing belakang itu sudah pernah untuk dibongkar dari HP Samsung Galaxy A30s ini. Atau yang paling tepat serinya itu A307FN. Nah, langsung aja kita untuk membuka bagian baut dan kita akan mencoba mengecek step by stepnya. Seperti biasa, yang pertama sekali kita akan melakukan yaitu pengukuran tegangan pada baterainya. Siapa tahu baterainya ini bermasalah sehingga tidak muncul ya, ataupun yang menyebabkan hanya getar saja ketika dicas maupun itu ditekan powernya. Kita buka aja dan videonya kita speed aja. Dan untuk video kali ini durasi kita cukup panjang ya, karena di sini aku akan menjelaskan step by stepnya dan cara yang paling efektif ya saat melakukan proses pengerjaan handphone seperti ini. Jika kalian memiliki kasus sama, bisa kalian simak video ini sampai selesai. Setelah aku membuka bagian casing belakangnya, langsung aku coba untuk mengukur tegangan baterainya dengan menggunakan multitester digital. Mau merek apapun itu sama ya fungsinya. Kalian sesuaikan aja, dan jika kalian ada rezeki yang lebih bisa kalian memilih untuk multitester itu yang lebih bagus. Namun aku rasa untuk merek Sunshine ini ya, nah itu cukup bagus dan cukup awet juga untuk digunakan sebagai kita untuk teknisi terlebih pemula ya. Setelah aku mengukur tegangan baterai tadi itu tidak ada tegangannya sama sekali alias 0,0. Dan kemudian aku coba untuk memastikan mengukur tegangan dari jalur konektor casnya. Apakah masuk ataukah tidak? Oke, bisa kalian lihat ya. Oke, sebentar. Nah, itu ada 4,6. Yang berarti untuk jalur konektor casnya tidak ada yang masalah ataupun putus. Itu mantap. Oke, kemudian aku coba untuk mengukur kembali dari baterai ini. Dan bisa kita lihat dia hanya mentok di 0,1 ataupun 0,0 alias baterai ini lowbat ataupun mati ya. Nah, caranya cukup gampang. Pertama sekali kita sudah untuk mempersiapkan alat pengecasannya seperti ini yang pernah aku review di video-video aku sebelumnya, yaitu activation baterai atau alias tool ya ataupun alat untuk pengecasan baterai. Itu lebih mempermudah kita dalam proses pengerjaan handphone. Oke, untuk kalian yang masih bingung ataupun belum memiliki alat atau tool seperti ini, itu bisa ya menggunakan berbagai cara. Yang pertama sekali untuk cara aku yang pertama ya atau yang dulu itu aku menggunakan power supply aja atau PSU ya. Nah, itu bisa kalian sesuaikan aja untuk di jalurnya, positif kalian positif dan negatif kalian negatif. Tapi itu harus dipegangnya aja ya. Iya. Namun untuk di alat ini atau tool ini kita hanya tinggal mencocokkan pinnya aja ya. Ketika kita sudah connect, pastinya pinnya atau LED-nya itu akan menandakan warna merah. Kalau sudah menandakan warna merah berarti itu sudah cocok ya. Namun jika belum ada yang pas, itu jangan coba-coba kalian coba paksakan. Itu kalian pastikan memang benar-benar itu presisi ya ataupun memang itu tempatnya. Iya. Nah, kemudian bisa kita lihat untuk LED-nya warna merah seperti Ultraman lagi lemah ya. Iya. Dan kemudian langsung aja kita untuk mengkonekkan dari kepala USB. Dan sebelum kita mengkonekkannya itu kita lapisi dulu seperti ini, bisa menggunakan tisu. Tujuannya apa? Itu ya untuk menjaga-jaga aja ya. Karena kan kita tidak untuk melepas bagian baterainya. Kenapa sih bang kok nggak dilepas bagian baterainya? Nah ini satu ya, karena kalau kita lepas itu cukup agak sulit. Iya. Namun jika itu harus memaksa kita lepas, ya pastinya kita akan lepas.
Dan ketika kita sudah mengkonekkan atau mencolokkan seperti ini ya, kita percepat aja, tampilannya itu warna biru. Dan kemudian setelah itu memang terasa agak hangat dan sedikit agak-agak panas, itu wajar ya kawan. Itu dalam proses pengecasannya. Kalian gunakan aja maksimal itu 5 menit. Jangan sampai lebih ya, itu dari 10 menitan. Takutnya nanti bermasalah pula ya untuk di bagian baterainya. Nah, setelah seperti ini kita ukur kembali untuk dari tegangan baterainya, apakah ada isinya ataukah tidak. Oke, sebentar. Kita balik. Dan alhamdulillah langsung ya kawan, 4,1. Iya, mantap. Oke, kemudian jangan lupa kalian pasang untuk bagian main EPC-nya ataupun fleksibel penghubung, yaitu tadi LCD dan sekaligus untuk konektor casnya. Kita rakit kembali untuk di setiap soketnya. Kalian pastikan, nah itu kalian, ini suatu catatan ya, kalian pastikan itu sudah presisi untuk bagian soketnya. Kemudian caranya untuk menghidupkan seperti ini, kita hubungkan aja untuk jalur dari on off-nya seperti ini, bisa menggunakan pinset ataupun benda ya seperti besi ataupun apa yang istilahnya dia menyatu, kita shotkan aja dan dia akan bergetar. Nah, namun untuk di HP Samsung Galaxy A30s ini, kalau dia seandainya normal ya, untuk baterai 4,1 ketika ditekan bergetar pastinya akan muncul ke tampilan, yaitu dari layarnya tersebut. Namun sayangnya untuk di HP Samsung Galaxy A30s ini, ketika dia bergetar, dia tidak tampil untuk tampilannya, dia hanya blank hitam ya seperti di awal video. Apakah yang terjadi untuk di HP Samsung A Galaxy 30s ini? Oke, di sini aku langsung aja sudah untuk mempersiapkan dari LCD-nya. Tapi ini berbeda ya kawan. Iya, kenapa berbeda? Karena LCD ini sudah menyatu ya ketika aku membelinya di toko offline di daerah aku tersendiri. Dia sudah menyatu seperti ini, menyatu untuk di bagian LCD, touchscreen dan frame-nya. Dia sekaligus menyatu seperti ini. Ya semacam dia yang original ya. Namun ini bukan yang original. Dan harganya itu cukup cuan loh. Iya. Namun jika kalian nanti itu penasaran, bisa kalian simak aja video ini. Nanti aku akan menyertakan untuk dari harga-harga LCD yang aku beli ini ya di toko offline di daerah sekitar, khususnya di Sumatera Utara di Kabupaten Asahan ya. Nah, kemudian aku sudah juga untuk membeli bagian tombol luarnya, karena tombol luar dari awal itu sudah rusak ya. Dan itu sudah aku juga konfirmasi kepada pemilik HP-nya, bahwasannya untuk tombol luarnya juga bermasalah, katanya ganti aja. Nah, dan di sini ya itu bisa kalian lihat untuk harganya full set frame Samsung itu harganya 250.000 saja. Iya, sudah menyatu dengan frame-nya. Dan itu tadi kalian bisa lihat juga untuk LCD pipo dan tombolnya sekaligus dengan harga-harga yang sudah tertera. Oke, jika kalian ada request ya atau ingin kirim paket ya atau membeli LCD di sini, itu bisa ya. Kalian caranya cukup gampang ya. Kalian tinggal komentar aja di bawah. Nah, itu nanti pastinya aku akan memberikan nomor yang bisa kita hubungi ya, ataupun kita bisa bekerja sama. Dan pastinya aku akan membantu kalian. Ya, semoga itu pastinya sama-sama dapat pahala. Iya. Nah, kita langsung aja untuk membuka dari bagian baterai ini, dan kita pastinya kita speed aja videonya. Kemudian ketika seperti ini, kalian tinggal sesuaikan aja ya. Untuk di bagian yang lama itu kan ada seperti black foam ataupun mylar atau apapun itu yang di bagian lama, itu kalian pastikan dan kalian lebih teliti lagi, itu kalian pindahkan dari yang lama ke yang baru. Karena apa? Kalau dia yang lama, dia tidak tercantum ataupun tidak terikut ya untuk di bagian black foam ataupun dari bagian-bagian yang kecil, itu jangan kalian sampai lewatkan, karena itu nanti jadinya jika kalian tidak memindahkan, nah itu nanti akan muncul masalah yang baru untuk di HP yang kita sudah rakit, sudah capek-capek ya,
Namun sayangnya nanti akan ada timbul masalah lagi. Karena dari itu, di sini aku mencoba menjelaskan, itu kalian pastikan kalian lebih detail dan teliti ya, itu saat proses pemindahan komponen ataupun bagian spare part yang kecil untuk di bagian frame lama, kalian pindahkan semua itu di bagian frame yang baru. Nah, memang caranya agak sedikit jelimet ya ataupun ribet, tapi ya memang seperti ini ya caranya. Oke. Menurut aku sih dengan harga segitu ya itu worth it ya, untuk di layar maupun di frame-nya itu sudah menyatu, dan kita tidak capek-capek untuk mencoba mengelim ya dari LCD-nya ke frame-nya. Itu tidak perlu lagi. Kita hanya tinggal memindahkan yaitu bagian spare part yang kecil yang ada di frame-nya dan semua ya, yaitu mesin, papan casnya maupun baterainya. Oke, itu jangan sampai kalian lewati. Tolong, ini sering kali terjadi ya kawan. Itu khususnya untuk sebagai sesama teknisi pemula, itu sering terlewatkan hal-hal yang kecil, itu sering tidak dipasang. Nah, makanya nanti ketika handphonenya dirakit pasti akan ada masalah lagi. Makanya kalian perhatikan aja secara detail. Ya biarlah prosesnya itu lama, yang penting hasilnya itu maksimal. Karena agar tidak mengecewakan untuk konsumen ataupun usernya sendiri ya. Nah, itu ketika seperti ini kita tinggal untuk memindahkan semua yang ada di bagian frame-nya, dan sambil proses penungguan ini kita coba untuk nantinya ketika memasang baterai, pastikan kalian memasang bagian double tip ya di bagian belakang baterai, karena untuk yang bagian frame lama ataupun frame barunya itu kan tidak ada untuk lemnya ataupun double tipnya, itu kalian pasang sendiri manual ya. Iya. Nah, caranya itu kalian tinggal memindahkan aja, atau dalam istilah bahasa komputer ya, itu kalian hanya tinggal mengcopy paste, namun dengan cara ataupun step by stepnya. Oke, setelah seperti ini kita rakit pelan-pelan, dan di sini aku speed aja ya videonya, karena videonya ini cukup panjang ya kawan, karena di sini aku menjelaskan full lengkap ya cara-cara prosesnya. Seperti biasa, jika kalian ada request bagaimana cara pembelian LCD ataupun spare part di toko offline, itu pastinya nanti kalau ada kesempatan aku akan membuatkan ya videonya ketika aku membeli di LCD ataupun spare part di toko offline ya, cara-caranya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Aku pastinya ingin membuatkannya video untuk kalian ya, supaya tujuannya apa, itu kita sebagai sesama teknisi ataupun yang mau belajar, namun beda ya untuk yang sudah senior ya, itu beda. Dan di sini bisa kita lihat ya untuk tampilannya, alhamdulillah sudah maknyus, mantap. Dan kita langsung mencoba merakit kembali untuk dari HP Samsung Galaxy A30s ini. Nah, itu caranya seperti ini, tinggal kalian sesuaikan aja. Ketika sudah mantap, tinggal kalian ganti ya untuk bagian tombolnya tadi, yang baru tadi kita ganti seperti ini. Oke. Sebenarnya kalau dalam kita beli barang ataupun spare part ya, itu sekarang tidak sulit ya seperti dulu. Sekarang itu lebih gampang prosesnya. Jika tidak ada yang di offline, kita tinggal pesan di online. Seperti itu ya kawan caranya. Itu caranya cukup gampang. Dan jika kalian ingin melihat-lihat ya untuk di stok ataupun di online, itu tinggal kalian klik aja link yang aku bagikan di deskripsi. Itu kalian klik, bisa kalian dulu cek-cek untuk di harga-harga spare part ataupun alat-alat servis, itu sudah aku sertakan semua ya kawan. Namun kalau untuk di LCD ya, itu memang belum full set. Nanti jika kalau ada waktu, nah itu pastinya aku akan membuatkan atau menambahkan ya stok-stok di LCD ataupun spare part lainnya. Ya khususnya handphone ya. Iya. Nanti kalian tanya spare part motor pula ya. Iya. Beda ya.
Oke, setelah seperti ini kita tinggal presisikan untuk tulang belakangnya, atau aku ya sering menyebutnya seperti itu, tulangan belakang dari Samsung Galaxy A30s ini. Kita tinggal sudah pasang, kita sudah presisikan, tinggal kita baut, dan kemudian kita tinggal untuk mengelem dari bagian backdoornya seperti ini ya, untuk proses pengelimannya. Karena untuk seri Samsung Galaxy A30, A20 itu kayaknya ya, kalau tidak salah dia backdoornya seperti ini ya, dia main lem ya. Nah, seperti itulah proses penyebutannya. Dan sekali lagi, nah untuk proses pemasangan atau penyebutan dalam setiap video aku atau channel aku ini, jika ada salah ya ataupun silap kata, aku minta maaf untuk kepada kalian semua, khususnya sesama teknisi. Aku minta maaf karena tujuannya di sini bukan untuk meninggikan ataupun menyombongkan, karena tujuannya di sini hanya untuk menghibur dan membantu sesama rekan teknisi. Iya, salam teknisi ya. Iya. Dan di sini ketika sudah menyatu tinggal kita lengketkan aja dan kita karet gelangkan seperti ini. Bisa kalian menggunakan penjepit, itu bisa, karet gelang ini juga bisa. Pakai aja lah cara-cara yang lebih gampang dan tidak memakan banyak biaya. Iya. Terima kasih kalian sudah menonton sampai video ini selesai. Bye bye.